Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Assalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Sahabat Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini Allah masih memberikan nafas untuk kita tetap beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang paling besar adalah nikmat ketika kita bisa bersujud dan bersimpuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pangkat yang tinggi, harta yang banyak tidak akan ada artinya jika kita lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita yang diberikan Allah hidayah, yang diberikan Allah kesempatan untuk beribadah kepada Allah, kita termasuk daripada hamba Allah yang insya Allah beruntung, bukan hanya di dunia, tapi kelak sampai ke akhirat insya Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan agung kita, Nabi besar kita, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita umatnya yang senantiasa membaca salawat kepadanya akan menjadikan sebab kelak beliau memberikan syafaatnya kepada kita di hari kiamat nanti. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Sahabat Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa kembali kita kepada tayangan Mutiara Iman, yang mana tayangan ini insya Allah akan menambah iman kita untuk lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah tayangan yang akan membuat hidup kita menjadi lebih baik lagi. Sebuah tayangan yang insya Allah diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema yang mana tema ini sangat luar biasa dan sering kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tema ini adalah tema yang berkaitan dengan waktu. 5 perkara sebelum 5 perkara. Sahabat Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, waktu adalah suatu hal yang sangat berharga di dalam hidup manusia. Waktu adalah suatu hal yang tidak ternilai dan tidak dapat dibeli. Dengan seberapa banyak pun uang kita, seberapa tinggi pun pangkat kita, kita tidak akan bisa membeli waktu. Maka pantas saja di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Tidak akan pernah kembali waktu yang telah berlalu. Maka kita tidak akan bisa mengulang kembali waktu yang telah kita lalui pada masa lalu. Maka wajar saja jika ada kalimat time is money, ya. Waktu adalah uang.
Seseorang yang bisa menghargai waktu, bisa memanfaatkan waktu, maka ia hakikatnya sedang menghasilkan uang. Ia produktif dalam menjalani kehidupannya. Ia memanajemen semua kehidupannya. Maka ia adalah orang yang baik dalam memanfaatkan waktu. Dan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal 'as, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan yang merugi. Seluruh manusia ada dalam keadaan merugi, kecuali illalladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman kepada Allah, orang yang menghambakan dirinya kepada Allah, orang yang percaya dan menyerahkan hidupnya kepada Allah, wa amilus shalihat, dan orang yang beramal saleh, orang yang bersujud beribadah kepada Allah. Ini adalah orang yang tidak akan pernah merugi, bahkan dia akan berbahagia tidak hanya di dunia tapi kelak sampai ke negeri akhirat. Maka kita semuanya harus selalu meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan iman kita, agar hidup kita lebih berkah dan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita akan 5 perkara supaya hidup kita lebih menghargai waktu, supaya hidup kita lebih menghargai waktu dengan baik, menghargai keadaan, menghargai semua yang ada di dalam hidup kita semuanya. Maka jika kita ingin hidup kita sukses, hidup kita bahagia, mari bersama kita menghargai waktu yang ada. Hargai orang yang kita sayang, hargai orang yang kita cinta, dan hargai semua yang telah Allah berikan kepada kita. Jika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan, bahkan memberikan keberkahan di dalam hidup kita, dan Allah akan meridhoi kita semuanya. Sahabat Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk tayangan ini akan kita lanjutkan setelah iklan berikut ini. Sahabat Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita ketika menginginkan hidup yang sukses, hidup yang berbahagia, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita akan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa 5 itu? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, igtanim khamsan qabla khamsin. Ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa 5 itu? Yang pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hayataka qabla mautika, masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Kita hidup di dunia ini hanya sekali, maka hiduplah yang berarti. Hidup kita hanya sekali, maka gunakanlah hidup kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakanlah hidup kita hanya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lakukan selama di dunia, maka semuanya akan Allah balas. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sekecil biji zarrah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasnya. Begitupun dengan kejahatan. Sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan di atas dunia ini, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan, keburukan, meskipun hanya sekecil biji zarrah,
Allah akan membalasnya juga. Maka kita sewaktu hidup di dunia, buatlah orang lain senang. Tingkatkan ibadah kepada Allah, sembah Allah, sujud kepada Allah, dan kita semuanya harus beramal soleh agar ketika kelak kita menghadap Allah, kita menghadap dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik, sehingga nanti ketika di alam barzakh Allah balas semua ibadah kita, Allah balas semua kebaikan kita, dan kita akan berbahagia ketika nanti di alam barzakh, bahkan sampai ke negeri akhirat. Sahabat Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang kedua, pesan Nabi kepada kita semuanya agar kita pandai dalam memanfaatkan waktu. Wasihataka qabla saqamika. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Masa sehat adalah masa yang paling luar biasa untuk kita beribadah kepada Allah. Masa sehat adalah masa yang paling tepat dan paling bagus untuk kita meningkatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah. Karena ketika telah datang masa sakit kita, Allah berikan kita cobaan berupa sakit. Pada saat itu kita hanya mau tapi tak mampu. Pada saat itu kita hanya mau tapi tak mampu. Mau kita sholat tapi ternyata tidak mampu. Mau kita berjalan untuk ke masjid sholat berjamaah tapi ternyata tidak mampu. Mau kita untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah tapi ternyata tidak mampu. Maka ketika Allah karuniakan kesehatan, ini adalah masa dan waktu yang paling tepat untuk kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang luar biasa untuk kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang ketiga, yaitu waghinaka qabla fakrika. Masa kayamu sebelum datang masa susahmu. Masa yang kaya, uang yang banyak, rumah yang mewah, harta yang berlimpah adalah waktu yang sangat emas untuk kita menolong agama Allah, untuk kita menolong para janda-janda tua, untuk kita menolong para anak-anak yatim, untuk kita menolong para fakir miskin, untuk kita menolong panti-panti asuhan, untuk kita menolong pondok-pondok pesantren. Ini adalah waktu yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena Allah karuniakan kepada kita uang yang banyak, harta yang berlimpah. Uang kita yang banyak, harta kita yang berlimpah, itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan uang yang banyak, dengan harta yang berlimpah, mampukah kita untuk bersedekah? Mampukah kita untuk membantu sesama? Mampukah kita untuk membahagiakan semuanya? Jika kita mampu, maka Allah akan naikkan derajat kita. Allah akan tinggikan kedudukan kita. Namun ketika kita tidak mampu untuk membantu sesama, kita tidak mampu untuk membahagiakan semuanya, maka Allah akan mencabut apa yang telah dititipkan kepada kita semuanya. Wa ghinaka qabla fakrika. Masa kaya sebelum datang masa fakirmu. Karena ketika kita telah fakir, kita tidak akan mampu. Kita tidak akan bisa bersedekah dikarenakan kita tidak mempunyai uang. Kita tidak mempunyai harta. Maka ketika kita fakir, ketika kita miskin, yang harus kita lakukan adalah banyak berdoa kepada Allah agar Allah mengkaruniakan kepada kita semuanya harta yang banyak, supaya kita bisa bersedekah di jalan Allah, supaya kita bisa menolong agama Allah, supaya kita bisa melakukan hal-hal kebaikan
yang bisa membuat orang lain senang dan bahagia. Tatkala kita membahagiakan orang lain, maka Allah akan datangkan orang lain untuk membahagiakan kita. Tatkala kita membuat orang lain tersenyum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengkaruniakan juga orang lain yang datang kepada kita untuk membuat kita tersenyum. Jangan berhenti menjadi orang baik, jangan berhenti menjadi orang bahagia, jangan berhenti menjadi orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan kebaikan kita akan mendapatkan kebahagiaan. Dan ketika kita berbahagia, maka kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan lanjutkan tayangan ini setelah iklan berikut ini. Sahabat Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berjumpa kembali kita semuanya pada tayangan Mutiara Iman. Dan pada yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita. Apa pesan tersebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, wa fagharaka qabla syughlika, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Masa yang luang adalah masa yang sangat luar biasa untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kita waktu yang luang, Allah berikan kita waktu yang banyak, bukan malah kita semakin jauh dari Allah, bukan malah kita semakin mendekati kepada hal-hal yang berbau dosa, bukan malah kita pergunakan waktu yang luang untuk kita melakukan hal-hal mudarat. Akan tetapi Allah berikan kita waktu yang luang, Allah sedang memberikan kesempatan kita. Allah merindukan tangis kita, Allah merindukan seruan kita menyebut nama Allah. Allah merindukan kita bangun malam untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala Allah datangkan kepada kita waktu yang sibuk, mungkin kita tidak akan sempat untuk berdialog kepada Allah, untuk membaca kalamullah, untuk menangis di hadapan Allah dengan terseduh-seduh, dengan menyeru nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masa yang luang adalah masa yang sangat luar biasa untuk kita meningkatkan rasa mahabbah kita kepada Allah, rasa cinta kita kepada Allah, rasa ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masa yang sangat luar biasa bukan hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi mendekatkan hati kita juga kepada kedua orang tua kita. Masa yang luang adalah masa yang sangat luar biasa untuk berbakti kepada kedua orang tua, terutama seorang ibu. Tatkala Allah ambil orang tua kita, Allah ambil ibu kita, Allah ambil ayah kita, tatkala pada saat itu kita hanya bisa menangis mengingat kedua orang tua kita, maka semuanya kita yang masih memiliki orang tua, yang masih memiliki ayah, bahkan yang masih memiliki ibu, ayo kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Orang tua adalah satu-satunya sosok yang cintanya paling tulus dan paling murni, cinta yang nyata, cinta yang tidak pernah menuntut balasan daripada kita anak-anaknya, cinta yang rela menaruhkan nyawanya hanya untuk kita anak-anaknya. Tidak ada orang di luar dimanapun yang mencintai kita seperti cinta orang tua kepada anak-anaknya. Hanya orang tua yang tidak pernah putus untuk berdoa kepada kita, untuk berdoa, untuk mendoakan kita. Hanya orang tua yang cintanya abadi selama-lamanya.
sosok yang rela tidak makan hanya untuk kita anak-anaknya. Maka kita, sehebat apapun kita, setinggi apapun pangkat kita, sebanyak apapun gelar kita, semewah apapun rumah kita, kita tetap seorang anak yang harus tetap berbakti kepada kedua orang tua. Tidak lama waktu berbakti, maka ketika masa luang adalah masa yang paling emas untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Sahabat Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun yang terakhir, pesan Nabi kepada kita semuanya agar kita lebih menghargai waktu, lebih menghargai keadaan, dan lebih menghargai semuanya adalah wasyababaka qabla haramika. Masa muda sebelum datang masa tua. Masa muda adalah masa yang paling energik, masa yang paling efektif, masa yang paling luar biasa untuk kita semakin mendekat kepada Allah. Masa muda adalah masa yang paling luar biasa dan paling tepat untuk kita menuntut ilmu, untuk kita belajar, agar kelak kita tumbuh menjadi generasi yang cerdas, generasi yang memiliki ilmu yang banyak, generasi yang memiliki akhlakul karimah. Di dalam salah satu mahfuzat dikatakan bahwa at-ta'allum fi waqti shaghir kanabshi alal hajar. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Wa ta'allum fi waqtil kabir, dan belajar di waktu besar kanabshi alal ma, bagaikan mengukir di atas air. Mengukir di atas batu, jika batunya tidak hilang, jika batunya tidak hancur 10 tahun, bahkan 20 tahun, apa yang kita tulis di batu tersebut tidak akan pernah hilang. Begitulah perumpamaan ketika kita belajar di waktu muda, belajar di waktu kecil, sangat mudah untuk memahami suatu materi, dan apa yang telah kita pelajari lambat untuk lupa. Tapi ketika kita belajar di waktu tua, bagaikan mengukir di atas air. Coba kita tulis nama kita di atas air, belum 1 menit, apa yang kita tulis tersebut maka semuanya akan hilang. Begitulah perumpamaan ketika kita belajar di masa tua, belajar di waktu yang telah umur kita lanjut, maka apa yang telah kita pelajari akan sulit untuk kita fahami. Maka semuanya, masa muda adalah masa yang luar biasa untuk semakin memperbanyak amal ibadah kepada Allah, memperbanyak kedekatan kepada Allah, menjalin hubungan silaturahmi, melakukan hal-hal yang baik. Karena ketika usia kita telah lanjut, kita hanya bisa mau, tapi kita tidak akan mampu. Kita hanya bisa melihat, tapi kita tidak bisa melakukan. Maka masa muda adalah masa yang luar biasa untuk melakukan hal-hal baik, melakukan hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari apa yang telah saya sampaikan, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa waktu adalah suatu hal yang berharga, suatu hal yang tidak dapat dibeli, suatu hal yang tidak ternilai. Maka hanya orang-orang pilihan yang bisa menghargai waktu. Hanya orang-orang yang ingin beruntung, yang ingin berbahagia, maka ia akan menghargai waktu yang ada. Semoga kita semuanya Allah jadikan kita golongan manusia yang pandai dalam menghargai waktu, pandai bersyukur kepada Allah, dan semoga Allah karuniakan kita hidup yang lebih baik sehingga kita bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Sahabat Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.